Halo teman-teman, bertemu kembali di channel kita, channel Pesona Pangandaran. Di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat situasi atau update terkini di liburan Lebaran H+1 ya. Jadi ya, bagi teman-teman yang ingin melihat keadaan situasi Pantai Pangandaran hari ini, arus lalu lintasnya bagaimana, terus kondisi parkirnya gimana. Nah, lihat video ini selengkapnya ya. Nah, kita langsung aja teman-teman. Jadi untuk liburan kali ini di Pantai Pangandaran itu menerapkan sistem no parkir roda 4 di bahu jalan pesisir Pantai Pangandaran ya, sepanjang Pantai Timur. Dikarenakan untuk menghindari kemacetan berlebih ya, seperti tahun-tahun sebelumnya Pangandaran pernah macet total. Mungkin solusi untuk saat ini dikarenakan karena kendaraan roda 4 itu banyak parkir di bahu jalan ya. Nah, untuk tahun ini parkir untuk khususnya ya, khusus untuk roda 4 itu di Central Park ya, yaitu di bekas pasar wisata dulu. Itu jadi tempat parkir umum pasar wisata ya. Nah, bagaimana dengan roda 2? Nah, untuk sementara roda 2 itu bisa masuk ke pesisir pantai ya. Bisa kalian langsung parkir di pesisir pantai. Untuk saat ini masih diperbolehkan dikarenakan kalau di pinggir jalan itu terlalu padat. Jadi boleh masuk ke pesisir pantai itu seperti yang nampak di video aja ya. Nah, untuk arus lalu lintasnya alhamdulillah untuk saat ini lancar, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau siang atau sore hari itu semakin padat karena terpantau untuk hari ini ya, per hari ini di arus lalu lintas itu semakin ramai ya. Jadi antusias warga sekitar atau dari luar sekitar Pangandaran juga itu banyak yang berlibur ke sini. Dari Jawa tadi saya pernah, dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada tadi. Dan ada juga dari Tasikmalaya, Bandung, Jakarta ada juga ya. Jadi bagi teman-teman yang berlibur ke Pantai Pangandaran, inilah situasi terkini bahwa parkir tidak bisa di pesisir Pantai Pangandaran untuk saat ini untuk menghindari kemacetan ya, dan dialihkan ke Central Park parkir. Nah, nanti di Central Park parkir ini kalian bisa menaiki bus yang disediakan oleh Dinas Kabupaten Pangandaran ya. Jadi nanti teman-teman itu kalau mau turun di mana tinggal konsultasi aja ke keneknya, mau di Pantai Barat atau di Pantai Timur, nanti kalian diantar langsung oleh bus tersebut ya. Nah, untuk kembali lagi nanti ada itu sirkulasi terus berputar ya. Jadi ada yang menjemput, ada yang menurunkan. Jadi kalian bisa langsung kembali ke parkir utama ya di Central Park ini. Jadi memudahkan untuk teman-teman untuk akses kembali pulang pergi ke parkiran ya. Nah, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman tentang parkir ya. Nah, kita lihat aja situasi Pantai Pangandaran seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, di depan itu ada bis. Nah, sebenarnya kan bis kalau sekarang masuk ke Pantai Pangandaran untuk khusus ya, khusus liburan Lebaran hari ini atau kali ini, bus pariwisata itu hanya bisa sampai ke hotel yang punya lahan parkir. Dan kalau mau mengantarkan itu sekarang harus di Central Park ya, untuk meminimalisir kemacetan. Jadi nanti bis itu masuk ke Central Park, dan penumpang yang mau ke hotel kalau nggak punya akses parkir dia langsung diantar. Nah, skemanya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh para pengunjung. Jadi bukan mempersulit, tetapi untuk memperlancar arus lalu lintas di pesisir Pantai Pangandaran, khususnya Pantai Barat dan Pantai Timur ya. Dikarenakan lokasi Pantai Pangandaran itu kan khususnya di Pantai Barat dan Pantai Timur itu hanya segitu luasnya. Jadi kalau banyak orang yang berputar itu kan lama-kelamaan pasti ada yang datang, ada yang lagi keliling-keliling, ada yang mau keluar, itu pasti macet gitu. Jadi intinya itu
untuk sekilas informasi ya, alur parkir park di Pangandaran. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semua pengunjung ya, dan memaklumi dengan rekayasa arus lalu lintas juga, bukan mempersulit tapi untuk mempermudah, memperlancar ya. Dan untuk kendaraan roda 2 masih bisa ke pesisir pantai sambil menikmati indahnya Pantai Pangandaran. Nah, bagi teman-teman juga kalau mau memakai roda 4 atau kendaraan pribadi seperti mobil ya, itu nanti teman-teman bisa menurunkan penumpangnya dulu di pinggir jalan. Nah, nanti sesudah diturunkan, teman-teman harus lanjut menyimpan kendaraannya di Central Park dan kembali lagi ke sini menggunakan kendaraan yang sudah disediakan ya. Nah, ini yang di depan saya contohnya adalah bus yang mengantar semua pengunjung yang parkir di Central Park ya. Nah, ini kondisi Pantai Barat saat ini masih lancar untuk arus dan belum terlalu padat dan ramai juga. Tetapi yang sudah saya bilang tadi, tidak menutup kemungkinan nanti malam atau besok ya semakin padat, karena di jadwal ini baru berdatangan ya. Dilihat di pintu masuk juga masih banyak yang masuk membeli tiket. Oke teman-teman yang mau berencana atau berlibur ke Pantai Pangandaran, semoga saya doakan ya di perjalanan lancar, tidak ada halangan apa-apa, diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rezekinya. Semoga bisa berlibur ke Pantai Pangandaran bersama keluarga dan teman-teman semuanya. Ya, ini adalah informasi atau sekitar update terkini di Pantai Pangandaran, Pantai Barat, Pantai Timur. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan silahkan menonton video ini sampai habis biar teman-teman tahu nanti situasi di sekeliling Pantai Pangandaran ini seperti apa ya teman-teman. Itu tadi informasi yang saya berikan tentang penjelasan arus lalu lintas dan arus parkir di Pantai Pangandaran untuk lebaran kali ini ya, libur lebaran. Jadi mohon diperhatikan dan mohon dimaklumi dengan rekayasa arus lalu lintasnya juga bertujuan untuk memperlancar kemudahan bagi teman-teman berlibur di Pantai Pangandaran dan tidak kepanasan di arus lalu lintas mengantri di jalan. Jangan lupa dan tambahan bagi teman-teman sekedar informasi bagi parkir yang di ujung ya, ini di ujung, saya bilang ini di ujung di dekat Cagar Alam ya, Cagar Alam Pangandaran. Ini banyak parkiran pribadi ya, maksudnya parkir pribadi itu jadi lahan seseorang lah, intinya lahan seseorang yang mau dibangun perhotelan mungkin nantinya, tetapi untuk sementara dipergunakan untuk parkir pribadi ya. Jadi mohon maaf jika kalian teman-teman nanti parkir di sana nanti dikenakan tarif ya, tarif lagi maksudnya, itu parkir pribadi ya. Ini hanya sekedar informasi saja, nanti takutnya teman-teman kecewa ya karena parkir sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran di pasar wisata, tetapi teman-teman memilih parkir di daerah tersebut dan dikenakan tarif lagi ya, mohon maaf ya. Nah, ini adalah bis yang ada di depan saya, ini adalah yang saya bilang tadi, transportasi penghubung Pantai Pangandaran ya. Jadi dari penghubung antara tempat parkiran menuju wisata yang ingin kalian tuju di sekitar Pantai Barat dan Pantai Timur Pangandaran, seperti itu ya. Nah, ini kita akan menuju ke Pantai Timur ya. Jadi alurnya itu dari pasar wisata nanti menuju ke Pantai Barat di pertigaan, nanti belok lagi ke Pantai Timur ya. Sudah Pantai Timur nanti kembali lagi ke pasar wisata Pangandaran. Jadi bagi teman-teman yang nanti turun di sekitar situ, kalau mau kembali lagi tinggal nunggu bis yang akan mengantar kalian ke tempat parkir lagi gitu maksudnya. Jadi mungkin bisa dimengerti ya maksud dan tujuan saya, alur dari parkir yang tersedia di Pangandaran itu seperti apa, dan semoga
semoga teman-teman bisa memahami keadaan dan situasi Pantai Pangandaran emang seperti ini. Jadi jalannya kebanyakan satu arah dan kecil, kalau jadi dua arah itu akan menjadi macet di persimpangan atau perempatan ya, karena kan lokasinya hanya segini-gini aja. Jadi maksudnya udah mentok, nggak bisa diperlebar, nggak bisa di arus lalu lintasnya dibagi dua gitu, karena akan menambah kemacetan untuk kebanyakan kendaraan yang berputar arah. Itu akan banyak menimbulkan kemacetan seperti itu. Ini juga di perempatan itu banyak menimbulkan kemacetan seperti itu ya. Jadi ada yang harus keluar, ada yang hanya berputar, ada hanya ingin keliling mencari suasana atau tempat yang pas buat teman-teman diem atau berteduh atau menikmati suasana liburannya gitu kan. Kebanyakan seperti itu, mencari tempat. Nah, dengan mencari tempat tersebut biasanya akan menimbulkan kemacetan di perempatan atau di persimpangan tersebut atau sedang berputar arah. Itulah. Jadi saya hanya mendoakan teman-teman yang liburan ke Pantai Pangandaran, walaupun bagaimana situasinya, semoga lancar, bisa menikmati liburan, berbahagia dengan teman-teman atau bersama keluarga ya, dan lebih lagi bisa menikmati liburan ini. Dan lagi bisa teman-teman harus lalu lintas di pantai timur ya, tadi seperti pantai barat dan sekarang di pantai timur. Nah, ini yang baru masuk dari pintu yang keberapa ya, yang ketiga ya saya bilang. Jadi yang pertama di pintu tol gate, yang kedua di pintu tol gate yang kedua dekat Bundaran Marlin, yang ketiga saya bilang di Jalan Raya Babakan ya, dekat PPI Cikidang Pelabuhan. Nah, ini arus dari pelabuhan kebanyakan. Yang di pantai timur itu pasti arus dari pelabuhan, dan dari pantai barat itu arus dari pintu tol gate. Jadi nanti bisa bertumpu di situ tuh yang saya bilang tadi, di pertigaan, persimpangan atau perempatan yang akan membuatkan kemacetan, dikarenakan arusnya dari pintu yang sebelah sini dan sebelah sini itu bertumpu di satu titik ya. Jadi lama kelamaan itu akan menumpuk menjadi antrian panjang ya, yang membuat kemacetan di Pantai Pangandaran. Ini informasi di Pantai Timur ya. Jadi ada antrian kendaraan sudah mulai panjang sampai dengan lapang Tapang Doyong bagi teman-teman yang sudah sering berlibur ke Pantai Pangandaran ya. Jadi situasi di Pantai Pangandaran ini ya begini. Jadi begini itu maksudnya emang keadaan tempatnya itu menurut saya nggak terlalu luas gitu. Jadi kalau banyak kendaraan yang masuk khususnya roda 4 ke Pantai Pangandaran, dan dari beberapa titik pintu masuk dan bertumpu di satu titik, pasti banyak kemacetan seperti ini gitu. Dari tahun-tahun sebelumnya juga kan seperti ini. Jadi nggak ada akses lain gitu. Kalau udah masuk ke Pantai Pangandaran ya udah, masih mentok di jalur-jalur tersebut, titik-titik macetnya. Nah, apalagi kalau udah nyampe antrian tersebut dari pintu masuk ya, dari pintu masuk itu udah mulai macet, pasti imbasnya ke jalan raya utama ya, jalan umum macet, dan biasa menimbulkan sampai dengan Kali Pucang ya, perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nyampe ke sana dikarenakan di pintu masuknya itu tersendat, jadi menimbulkan kemacetan di ruas jalan umumnya gitu. Yang banyak kendaraan mau lewat, ambil barang atau apapun itu akan tersendat dikarenakan dari pintu masuk tol gate itu sendiri yang membuat menghambat gitu. Menghambatnya dikarenakan di dalam wisata tersebut ada titik pertemuan yang membuat kemacetan. Mungkin hanya sekian teman-teman yang bisa saya berikan informasi ya. Bisa teman lihat juga ini antrian panjang yang masuk dari titik yang tadi saya sebutkan, pintu PPI Cikidang atau pelabuhan ya, yang pernah saya share dulu, jalan baru. Jadi mohon dimaklum karena Pangandaran walaupun kecil tetapi banyak yang minat liburan ke Pantai Pangandaran.
karena mungkin akses terdekat mudah gitu, dari jalan jalur darat aman. Kalau ke Bali kan kita harus ada penyeberangan, nah di sini kan ke Pantai Pangandaran itu tidak ada. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah berlibur ke Pantai Pangandaran. Semoga berkesan, semoga terhibur dengan fasilitas yang ada, walaupun belum semaksimal yang bisa diberikan kepada para wisatawan yang hadir di Pantai Pangandaran. Mungkin di Central Park bisa lihat nanti di ujung video. Ya, di ujung video nanti teman-teman bisa lihat kondisinya seperti apa. Jadi posisinya emang ya agak ribet menurut saya, karena kita harus parkir jauh dari kondisi pantai yang ada. Jadi ada renggang tempat agak jauh menurut saya, tapi bagaimana itulah solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah setempat untuk memperlancar arus lalu lintas yang ada di Pangandaran. Semoga semua yang berlibur ke Pangandaran berkesan dan bisa menikmati dengan nyaman. Saya ucapkan terima kasih, dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Saya ucapkan sekali lagi selamat berlibur di hari Lebaran tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil keras nganter-nganter ke Entang, namun parkir ke sana. Dia nganter-nganter. Oh, jadi bolak-balik? Iya. Bayar apa enggak? Ya enggak, ini fasilitas. Tuh bus trans. Tidak efektif, nggak orang. Macetnya kemana akan Kali. Nah, iya. Masuk barang ke kanan, Pak. Panasnya, Mel. Lawan bus tadi itu terkini yang ke kiri, sok belok apa mepet deh ke selam. Mobil kiamat kenapa? Sok arah danggang mobil itu, oh selam.